selesai tenun ikat, perlu peningkatan mutu motif tenun ikat untuk para kelompok UMKM di Kabupaten Melaka. Anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Melaka sebesar 95.972.000. Peserta berjumlah 40 orang yang terdiri dari Kecamatan Melaka Tengah 10 orang, Kobalima 3 orang, Kobalima Timur 2 orang, Melaka Timur 2 orang, Laen Manen 2 orang, Sesitamian 2 orang, Iobufeu 2 orang, Botim Labere 2 orang, Melaka Barat 4 orang, Wewiko 4 orang, Rinhat 4 orang, Wewiko 3 orang. Lama pelatihan 2 hari. Panitia mengharapkan keseriusan dari para peserta untuk mengikuti pelatihan secara serius. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Acara selanjutnya, sekabur siri dari Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM atau yang mewakili. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Dekranasda Kabupaten Melaka beserta seluruh pengurus yang ada di dalamnya, yang saya hormati para kepala bidang, di mana yang hadir kepala bidang UKM, kepala bidang perindustrian, yang terhormat ibu-ibu kelompok tenun ikat ya, ibu-ibu kelompok tenun ikat yang hadir pada kesempatan ini dalam rangka mengikuti kegiatan pelatihan pewarnaan benang secara alami. Bapak Ibu sekalian, memang kegiatan ini sangat penting. Mengapa kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Melaka? Dalam hal ini disponsori oleh Dekranasda. Memang kegiatan ini sangat penting karena begini, saya mau ceritakan dulu bahwa terkait dengan tenun ikat kita di Kabupaten Melaka, dengan kehadirannya Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Melaka, dalam hal ini Ibu Dokter ini, memang tenun kita ini dikenal baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Saya buktikan seperti begini, kita pernah mengikuti kegiatan yang berskala nasional dan ternyata kita juga mendapat penghargaan yang luar biasa terkait dengan tenun. Mendapat penghargaan yang luar dari biasa. Memang terus terang saya kurang lebih 5 tahun sini, tapi baru pernah terjadi terkait dengan tenun ikat ini, bahwa kemarin kita ada ikut kegiatan advokasi di Jakarta, ternyata kita juga mendapat penghargaan yang luar biasa. Karena memang kain kita punya bagus. Senangnya mereka itu karena memang banyak yang dari bahan alami dan tetapi kita tidak hanya sebatas di situ. Bahwa memang betul kita sudah menampilkan produk-produk alami dari kain tenun ikat kita, tetapi pengolahannya barangkali mungkin belum begitu memenuhi syarat-syarat yang sebagaimana mestinya. Oleh karena itu kegiatan ini sangat penting. Makanya Ibu Bupati dalam hal itu sebagai ketua tim Dekranasda mau meningkatkan kemampuan mama-mama kelompok tenun ikat itu supaya mengetahui secara persis bagaimana cara mewarnai kain tenun kita itu dengan cara-cara alami yang menggunakan juga bahan-bahan alami, saya tidak salah. Karena terus terang bahwa ini sudah ada sejak zaman dulu, dan kalau tidak kita tidak
apa ini kembali kita tidak lakukan pelatihan kembali atau lakukan penyadaran kembali kepada mama-mama untuk mengetahui secara persis dan bahan-bahan apa yang harus kita pakai, kita gunakan untuk mewarnai ini, maka ke depan ini kemungkinan bisa kita lupa dan itu akan hilang dengan sendirinya. Untuk itu ini kesempatan yang paling baik. Saya mengajak mama-mama ini supaya mengikuti secara serius sehingga sekembali dari sini itu bisa diterapkan di kampung sehingga pada akhirnya menghasilkan kain-kain kita yang berkualitas sehingga dapat bersaing di kancah nasional. Karena terus terang kemarin itu orang-orang besar di Jakarta itu datang cari kita bungkai, senang sekali, punya rasa simpati sekali. Sempat ditanya, saya tidak begitu tahu tentang bagaimana caranya memproses ini sehingga sampai kainnya jadinya begini. Tapi waktu itu mungkin ada beberapa ibu ketua Dekranasda diwawancari dan ternyata memang mereka sangat senang. Oleh karena itu sekali lagi saya mengajak mama-mama ini mengikuti secara serius selama 2 hari ini sehingga pulang bisa diterapkan di lapangan sehingga bisa kita hasilkan produk dalam hal ini kain-kain kita yang berkualitas karena menggunakan warna atau bahan-bahan alami. Saya pikir ini saja yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan. Terima kasih dan selamat pagi. Selanjutnya mari kita sama-sama mengikuti arahan Ketua Dekranasda Kabupaten Malaka sekaligus membuka dengan resmi pelatihan pewarnaan benang secara alami. Kepada Ibu Dr. Gigi Maria Martina Nahak Mbionet kami silakan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Perindak, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas, Bapak Goris. Yang sama saya hormati para Ketua Bidang, Ibu Bendahara, dan staf dari Dinas Koperasi, Ibu-Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang hadir pada kesempatan ini, panitia dan seluruh pengurus Dekranasda Kabupaten, mama-mama, ibu-ibu yang hadir di sini sebagai peserta yang saya banggakan, insan pers yang hadir pada kesempatan ini yang sama saya hormati. Puji Tuhan karena pada hari ini, pagi ini, kita semua boleh berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Kita semua datang untuk berkumpul di sini dengan satu tujuan, yaitu ingin mengikuti, menjalankan pelatihan pewarna alam untuk benang yang akan kita pakai untuk tenun ataupun futus yang akan kita warnakan untuk selanjutnya di tenun. Jadi ini suatu kegiatan yang saya anggap penting dan ini bisa terjadi karena kerjasama yang baik antara Dekranasda dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, dan juga dengan ketua tim penggerak PKK sekecamatan Kecamatan Kabupaten Malaka. Jadi ini merupakan utusan atau perwakilan dari kelompok-kelompok tenun yang ada di wilayahnya. Jadi tujuan daripada kegiatan ini supaya kegiatan pewarnaan alam atau keterampilan pewarnaan alam yang sudah kita punya, sudah kita miliki sejak zaman nenek moyang kita, ini kita mau lestarikan supaya tidak hilang seperti tadi kata Pak Sekretaris Dinas, supaya
kegiatan pewarnaan alam ini menjadi salah satu budaya kita yang kita temurunkan pada anak cucu kita. Jadi tujuan daripada pelatihan ini bukan untuk mengajarkan, tetapi menyegarkan kembali ingatan kita untuk bagaimana melakukan pewarnaan alam ini dengan baik. Saya tahu di Malaka ini ada 4 kelompok besar penenun. Ada Fehan, ada Poho, ada Marae, ada Dawan. Ini 4 kelompok besar ini dengan masing-masing punya motif tersendiri yang khas. Saya tahu kalau Fehan punya apa, Dawan punya yang mana, Poho punya yang mana, Marae punya yang mana. Ya, ada sebagian di sini juga warga baru. Itu saya lebih kelompokkan ke Marae karena lebih mirip ke sana. Jadi ini kelompok-kelompok tenun ini kalau bisa kita harapkan lebih banyak menggunakan pewarna alam untuk pewarnaan benangnya. Karena apa? Karena sekarang ini kita tenun ikat kita ini lebih khas dikenal karena pewarnaan alamnya, karena putusnya. Ya. Jadi mungkin kita Malaka dengan Belu ini mirip-mirip, tetapi kita punya lebih khas, ya. Futus kita lebih bagus, coraknya lebih tegas dibandingkan dengan futus dari Belu. Bukan saya bilang di sana jelek ya, tidak. Tetapi kita berbeda, ya. Kalau kita sandingkan kain kita dengan kain Belu, kita akan lihat bahwa di sana ada bedanya. Meskipun kelihatannya filosofinya sama, karena kita dulu Belu Malaka ini jadi satu. Ya. Jadi saya mau sampaikan bahwa ini warisan leluhur yang harus kita pertahankan. Ya. Tenun ikat ini menjadi kebanggaan kita karena ini menunjukkan nilai daripada orang-orang Malaka, menunjukkan keberadaan orang-orang Malaka. Kenapa? Karena tenun ikat ini harus kita pertahankan karena ini di situ ada sejarahnya. Di setiap futus ini ada ceritanya. Di setiap futus itu ada nilai-nilai moral yang ditanamkan di sana. Saya contohkan misalnya di Fehan punya ada futus Lafayette misalnya. Di Lafayette ini kan ada ceritanya ke bahwa nenek moyang kita adalah berasal dari Lafayette katanya. Ini kan mitos, ceritanya begitu. Kemudian di situ ada karakteristiknya. Yang saya lihat juga ada di motif Dawan, ada juga di motif Poho dan Marae. Yaitu ada namanya Silu Kesak dan Mata Mutik. Nah ini Silu Kesak ini menunjukkan filosofi keberadaan kita bahwa segala sesuatu itu ada batas, ada norma. Nah ini nenek moyang dulu mereka pintar, mereka tuangkan itu dalam bentuk kain tenun ini. Karena itu kita harus benar-benar mempertahankan itu. Nilai budaya leluhur yang sangat unik dan itu termakna begitu banyak makna filosofis di dalamnya yang menyangkut kehidupan daripada kita. Futus, misalnya futus dari Dawan, misalnya ada Maun Kebas, misalnya Manu Kebas, misalnya. Nah ini juga menunjukkan bahwa orang Dawan itu orang-orang yang berani, ya kan? Itu jago. Jadi ini filosofi dan itu harus kita pertahankan. Nah sekarang karena kebutuhan pasar ini menunjukkan bahwa mereka lebih suka yang pewarna alam karena nilainya lebih tinggi. Bukan berarti yang lain kita abaikan, tidak, ya. Nah kemudian tenun ikat atau futus itu lebih bernilai dibandingkan tenun ikat yang lain. Mama-mama yang penenun sudah bisa merasakan. Ini bisa menenun semua toh? Bisa. Ya, jadi bukan berarti favorit atau penenun dua itu kita abaikan, tidak. Silakan diproses terus, dikembangkan. Tapi yang lebih diminati oleh masyarakat ini adalah yang ikat, yang futus, ya, dengan pewarna alam. Ya. Apalagi kalau kita masih mau coba hidupkan kembali tradisi untuk menggunakan kabas. Jadi kabarahun kemudian dibuat jadi benang dulu, diikat, diwarna, baru jadi sebuah kain. Itu harganya luar biasa, ya. Jadi pada kesempatan ini saya menghimbau peserta pewarna pelatihan ini seluruhnya. Jadi tolong ini
kita sama-sama bertukar ilmu. Saya bukan berarti saya lebih pintar daripada mama-mama, tidak. Saya tahu teorinya, prakteknya saya kurang bisa. Tapi saya sudah siapkan instruktur, ya, mereka yang akan bantu untuk memandu ibu-ibu bagaimana mencelup benang yang benar. Berapa kali mencelupnya? Pakai bahan alam apa supaya dapat warna coklat misalnya? Pakai bahan alam apa untuk mendapatkan warna merah muda misalnya? Atau warna ungu, warna biru, warna hijau, warna kuning. Ini semua sudah wariskan oleh nenek moyang kita dan bahan alamnya ada di tempat kita. Kita tidak usah beli bahan alam ke Atambua, ke Keva, ke Kupang, tapi di Malaka sendiri bahan alam ini sangat berlimpah-limpah. Ya, saya jalan sepanjang jalan saya lihat tarung terlalu banyak. Di pinggir jalan saja dia tumbuh liar dan itu menjadi pewarna alam yang luar biasa. Ya, dapat warna biru dongker, dapat warna abu-abu, bisa dapat warna hijau. Ya, jadi ini kekayaan potensi alam Malaka yang sudah menyediakan itu semua untuk kita. Ya. Jadi saya berharap mama-mama ini nantinya setelah mendapat pelatihan ini pulang ke kampung masing-masing bukan duduk diam, tetapi mulai sudah untuk bekerja. Kenapa saya undang dari desa-desa? Supaya di sanalah itu kebiasaan ini menjadi hidup kembali. Regenerasi, ajarkan juga kepada anak-anak kita supaya biarpun mereka sekolah tinggi, tetapi mereka masih mau menyisihkan waktunya untuk menenun. Yang tidak sempat melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi, latih untuk menenun ini karena ini menjadi sumber pendapatan untuk peningkatan ekonomi rumah tangga. Membantu bapak, ya kan? Bapak kalau kerjanya di kebun, di sawah, nah mama-mama setelah membereskan rumah tangga menenun sedikit, menyisihkan waktu 2-3 jam untuk menenun. Ya, ini menenun ini kita harus jadikan kegiatan rutin. Menenun bisa dibuat sendiri, bekerja secara perorangan di rumah, bisa juga berkelompok. Nah, kalau hobinya ngobrol, hobinya bercerita, bisa berkelompok. Jadi sambil tangannya bekerja, mulutnya bekerja, tangan juga bergerak, ya kan? Jadi seperti itu, ya. Jadi tidak hanya cari kutu, tetapi kalau ada waktu kosong duduk ngobrol, bisa gulung benang, bisa ikat putus, itu kan bisa sambil ngobrol, toh? Ya. Jadi kita sosialisasi kita dapat, hasil kerja juga kita dapat. Jadi kami harapkan dengan pelatihan ini mama-mama bisa menambah pengetahuannya, kemudian bisa menurunkan itu kepada anak-anak yang muda sekarang supaya mereka tidak hanya pegang HP, tetapi mereka juga mau pegang telisuk untuk gulung benang, pegang roru untuk tenun. Jadi seperti itu, ya. Nah, jadi saya berharap juga kepada tutor atau instrukturnya, tolong berikan ilmu sebanyak-banyaknya kepada peserta kita, ya, supaya pulang mereka bawa bekal yang lain daripada kebiasaan sehari-hari, ya. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya, terutama dari dinas dan juga dari panitia, dari ibu-ibu tim penggerak PKK desa maupun kecamatan yang sudah bekerja sama sehingga acara pada hari ini bisa terselenggara dengan baik. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila nanti pada kegiatan-kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita sama-sama punya kelebihan dan kekurangannya. Kita bekerja bersama untuk membangun Rai Malaka. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal kita untuk kembali bangkit dengan tenun-tenun yang lebih bagus lagi. Demikian, selamat pagi, terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.
Mari yang kelompok 2. Dia tenggelam dong. Ini bahannya ini. Ini belum bisa kecuali besok. Mahoni langsung coba aja. Mama lihat cara pertama itu bagaimana benang yang dibeli di toko itu setelah dibeli dicuci dengan apa, itu harus tanya, jangan diam-diam. Jadi benangnya dibeli dari toko, terus setelah itu dicuci dengan apa, tanya. Nah, terus bahannya misalnya sekarang ini daun taruh ini, dia rendamnya berapa jam untuk dapat warna apa, harus tanya. Mama jangan diam-diam, sehingga pulang itu bisa Mama bisa praktekkan. Jadi ini setelah kita taruh, ingat supaya rendam itu dia tenggelam semua. Jadi kalau kita rendam itu harus pakai batu. Batu itu harus stainless sehingga daun itu dia tenggelam. Sehingga hasilnya maksimal. Jadi ini direndam. Itu kalau untuk hasil yang bagus itu 1 kali 24 jam. Jadi kita taruh di kuku. tulis kalau dapat keten itu. Boy, baatnya boy praktek ini apa bet itu. Ah, mandi, hai suruh nesa. Oh, ini apa? 2 kepala. Aduh, maaf. Tempur ini ambil di mana ini? Di hutan. Di hutan. Berarti orang alas dengan orang ini. Iya, kami banyak. Oh, banyak kan, Mas? Banyak. Kasih tunjuk pohon, Sa. Pasti yang lain sudah. Sudah. Supaya banyak 2. Kalau tidak tahu pohonnya, ya beli kami pasaran saja. Iya, toh. Tinggal telepon kok. Kami angkat bawa dasar. Kalau perlu. Apalagi kita sewa. Nanti dikasih rambut yang Dia tanpa kaku. Kalau untuk kunyit, dia juga menghasilkan kunyit, tapi dia tambah dengan kapur. Kalau kayu kuning, dia tidak, dia tanpa kok. Ya, dia kuning. Hasilkan kunyit. dia hohonya di bare hala makasih kan dia sabu tubuh ya ai lolon penya. Hai ke ai mantok. Namanya ai mantok. Iya. Ai mantau kok ai mantau. Satu lagi. Ai liras. Ini dalam bentuk undi. Oh, tuh, kami
makanya kan liras toh ada dia puisi seperti Putih. Putih toh. Putih bulat baginya. Sama dong lihat proses ini. Ini warna apa? Oh, ada yang sudah ini ya? Ini dia sudah begini, tapi sebentar kita cuci pakai kaos dia seperti kembali. Dia begini, tapi kita sebentar kita cuci dengan kaos dia seperti kembali. Cuci, taruh di situ. Cuci. Potensi yang ada di sini pohon bako. Artinya potensi yang ada di selatan sini pohon bako, berarti pakai pohon bako itu dia punya kulit supaya menghasilkan coklat muda. Kalau di pohon sana ini pakai mahoni karena mahoninya yang ada, untuk kayu plastik tidak ada. Mahoni di sini. Kalau pilau ini masih jauh biar pakai mohoni sapi. Iya, Di kebun kan bisa. tinggal sapi toh. Yang penting dia ada, tergantung dari ini saja. Kalau bahan ada. Di depan kantor dinas itu ada, tinggal potong. Oh, di Sukabumi banyak, Mama. Yang penting rajin saja. Iya, ada sekarang kemauan untuk kemauan. kerja. Susu campur. Besarian 10 kilo itu. Nah, terus kalau untuk kain perempuan dia sekian berapa benang, nah jumlahnya kita ukur sesuai taksasi dengan yang benang yang kita siapkan untuk satu kain. Atau mungkin dauni Begini, ini sekarang contoh kita sudah rebus yang pertama. Kita sudah celup yang pertama, air pertamanya. Nah, terus itu dia sudah menghasilkan coklat muda. Nah, sekarang dari mau kemauan kita mau lanjut untuk keduanya. Nah, biar kita hemat, pakai saja ini, lagi satu kali lagi muat, terus itu tadi yang kita sudah celup itu sudah kasih keluar toh. Nah, kita mau dapat 2 warna, bisa kan contoh satu batang ke 100 toh, bagi. Tadi yang celup pertama itu 50, kasih tinggal 50 itu Untuk warna yang warna. 50 untuk warna, yang keduanya itu nanti rebusan keduanya coklat Berarti dua, ini pertama coklat muda. Berarti ini direbus 2 kali boleh Boleh. supaya dapat warna yang Dia beda. mau 2 kali, 3 kali tergantung, yang penting dia apa air yang coklatnya masih ada. masih ada warna. Iya. Tergantung selera mau coklat yang mana. Untuk rebusan kedua nanti dia punya Dia coklat hasilnya muda. coklat tua. Kalau pertama Karena coklat dia celup, muda. kita celup 2 kali. Dia mau belum. Saya bukan instrumen. Ini tidak campur apa-apa lah ya, hanya begini. Tidak. Ini nanti sebentar Ini. mau celup campur. Mama dong ukur mameli. Mameli harus kasih takaran sa. Ini di sini. Mameli kasih takaran sa biar ini mama yang lain bisa ini apa. Situ tulis berapa tas di takarannya, tulis kerjanya sesuai. Pila foto keda. Itu yang sujemur. Cuci. Ambil yang itu. Ambil yang di sana yang sudah itu. Gimana warna?